Terima kasih pemirsa, ada kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan tambahan 3 unit alat transportasi udara untuk membantu menyalurkan bantuan ke daerah terisolir yang terdampak bencana di Sulawesi Selatan. Penambahan alat transportasi tersebut diantaranya 2 helikopter dan 1 karavan. Guna mempermudah bantuan evakuasi dan distribusi logistik ke daerah yang sulit dijangkau akibat banjir dan tanah longsor yang menerjang beberapa daerah di Sulawesi Selatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan 3 unit alat transportasi udara. Penambahan alat transportasi tersebut lantaran distribusi logistik saat ini hanya memungkinkan untuk menggunakan jalur udara karena sebagian besar wilayah yang terdampak masih terisolasi. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, bila sebelumnya sudah dioperasikan 1 unit helikopter Caracal H225M dari TNI Angkatan Udara, maka per hari ini ada tambahan 2 unit helikopter dan 1 karavan dari BNPB. Nantinya setiap helikopter akan mengangkut bantuan dan melakukan penerbangan dari Makassar menuju ke kota Palopo dan selanjutnya baru bisa disebar ke setiap daerah terdampak di Luwu. Berdasarkan laporan yang diterima oleh tim Pusdalops BNPB, ada sebanyak 54 desa yang berada dalam 12 kecamatan di Kabupaten Luwu yang menjadi tujuan pengiriman bantuan. Per hari ini BNPB menurunkan atau mendeploy 2 heli dan 1 unit karavan yang kita bawa dari Manado setelah selesai operasi tanggap darurat di Gunung Ruang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengucurkan anggaran operasional penanganan darurat bencana di Sulawesi Selatan berupa dana siap pakai atau DSP sebesar 2,5 miliar rupiah. Dana tersebut disalurkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan serta 7 kabupaten kota yang terdampak bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menyerahkan bantuan dana siap pakai atau DSP sebesar 2,5 miliar rupiah. Bantuan dana tersebut untuk penanganan darurat banjir dan tanah longsor kepada pemerintah provinsi dan 7 kabupaten di Sulawesi Selatan. Dana tersebut juga digunakan untuk operasional penanganan darurat bencana Provinsi Sulsel sebesar 500 juta rupiah, Kabupaten Luwu 500 juta rupiah, Kabupaten Enrekang 250 juta rupiah, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Luwu Utara masing-masing 200 juta rupiah, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sinjai masing-masing 150 juta rupiah. Selain itu, BNPB juga memberikan sejumlah bantuan logistik dan peralatan diantaranya perahu karet dan mesin 1 unit, 2 unit genset, 2 unit tenda pengungsi, dan 50 unit tenda keluarga. Selain itu ada sembako 200 paket, makanan siap saji 200 paket, kasur lipat 50 pieces, hygiene kit 200 paket, selimut 200 lembar, matras 200 lembar, dan penjernih air 5 unit, serta velvet 50 unit. BNPB per hari ini juga menambah 2 pesawat helikopter dan 1 pesawat karavan. Semuanya difokuskan untuk membawa logistik untuk melayani masyarakat yang terisolir tersebut dan masyarakat lainnya yang terdampak. Suharyanto menambahkan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat banjir dan tanah longsor akan direkonstruksi. Adapun rumah yang rusak berat akan mendapatkan bantuan perbaikan sebesar 60 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, dan rumah rusak ringan sebesar 15 juta rupiah. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara mengenai polemik efek samping vaksin AstraZeneca yang memicu pembekuan darah. Menkes Budi menyebut vaksin AstraZeneca justru memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan resiko efek samping yang ditimbulkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi polemik efek samping vaksin AstraZeneca yang memicu pembekuan darah. Sebelumnya vaksin tersebut diizinkan penggunaannya di seluruh dunia karena telah melalui pengujian medis. Menkes Budi mengatakan vaksin AstraZeneca justru jauh memberikan manfaat yang lebih besar daripada risiko efek samping yang ditimbulkan. Terlebih hingga April 2024, Kemenkes belum mendapatkan laporan terkait kejadian pembekuan darah yang berhubungan dengan vaksin AstraZeneca di Indonesia. Hasil kajian WHO juga menunjukkan kejadian tersebut dikategorikan sebagai sangat jarang. Apakah ada resikonya? Ternyata memang ada, karena manusia kan
genetiknya beda-beda. Ada beberapa yang mungkin cocok, ada beberapa yang mungkin tidak cocok. Dan pertimbangannya waktu itu adalah bahwa ini benefitnya jauh lebih besar untuk melindungi masyarakat secara umum dibandingkan resiko. Lebih lanjut, kejadian pembekuan darah terjadi pada periode 4-42 hari setelah pemberian dosis AstraZeneca. Apabila terjadi di luar periode tersebut, maka kejadian tersebut tidak berhubungan dengan penggunaan vaksin AstraZeneca. Saat ini vaksin AstraZeneca tidak lagi digunakan dalam program vaksinasi maupun imunisasi dan sudah tidak beredar di Indonesia. BPOM, Kemenkes, dan Komnas PP-KIPI juga terus memantau keamanan vaksin yang digunakan di Indonesia dan menindaklanjuti setiap isu kejadian ikutan pasca imunisasi. Kemenkes mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir perihal dampak dari AstraZeneca dan mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila terjadi efek samping yang timbul setelah penggunaan vaksin dalam program imunisasi. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mengajak seluruh masyarakat untuk tertib dalam menggunakan skincare beretiket biru sesuai dengan peruntukannya. Mengingat obat perawatan kulit tersebut harus diberikan sesuai dengan racikan dokter, sehingga kegunaannya tidak dapat disamaratakan bagi semua orang. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mengajak masyarakat untuk tertib dan mentaati aturan dalam menggunakan obat perawatan kulit atau skincare beretiket biru. Pelaksana tugas Kepala BPOM Rizka Andalusia mengungkapkan, skincare beretiket biru merupakan jenis produk obat perawatan kulit yang diberikan oleh dokter kepada pasien dengan bentuk racikan, sehingga kegunaannya tidak dapat disamaratakan untuk semua orang. Saat ini terdapat banyak pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mengedarkan skincare beretiket biru, baik melalui penjualan langsung maupun secara daring. Mengingat skincare beretiket biru harus dibuat secara individual, sehingga tidak bisa disimpan untuk waktu yang lebih lama. Rizka mengingatkan penggunaan skincare yang tidak sesuai dengan kebutuhan kulit dapat membahayakan banyak penggunanya dan mampu merusak kulit apabila digunakan dalam waktu yang lama. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk tertib dalam menggunakan skincare sesuai dengan peruntukannya dan mengajak kepada dokter spesialis kulit yang memiliki resep atau ramuan skincare tertentu yang berkhasiat, teruji secara klinis, serta dapat digunakan oleh masyarakat luas agar mendaftarkan racikannya tersebut ke BPOM, sehingga skincare tersebut menjadi resmi, berizin, dan dapat dijual secara bebas. Kita sama-sama menjaga agar penggunaan kosmetik yang beretiket biru ini hanya benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan. Sementara kalau memang Bapak Ibu sekalian memiliki, para dokter sekalian memiliki formula yang dianggap itu sangat baik, bermanfaat, monggo silahkan kita produksi. Pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan produk kosmetik yang bisa digunakan lebih banyak oleh masyarakat kita. Kedua, juga meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi mengenai World Water Forum ke-10 sesaat lagi.